Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Windarto dan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah perkenalan mengenai irisan kerucut. PPT-nya saya sendiri yang buat, tentu tenang. Oke, jadi lanjut ya. Apa itu irisan kerucut? Irisan kerucut, seperti namanya, adalah hasil irisan dari sepasang kerucut yang puncaknya berimpitan. Jadi bayangkan ada sebuah kerucut, lalu ada kerucut terbalik, disatukan puncaknya itu. Nah, ini nanti diiris oleh sebuah bidang data. Ya, bidang data apa sajalah. Anggap saja itu persegi. Nah, perpotongan kerucut dengan bidang datar ini bisa menghasilkan 4 bentuk irisan yang mungkin, yaitu lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola. Seluruh irisan ini juga bisa dijabarkan dalam persamaan kuadrat. Makanya bisa juga dinamakan kurva kuadratik. Ya, begitulah. Tapi biasanya kadang ada juga orang yang tidak memasukkan lingkaran sebagai irisan kerucut, tapi itu bukan masalah kita di sini ya. Lanjut. Nah, irisan kerucut ini dapat dijelaskan bentuknya berdasarkan apa yang disebut dengan eksentrisitas atau dilambangkan dengan E. Nah, maksudnya eksentrisitas itu adalah perbandingan suatu jarak pada irisan kerucut ke titik fokus dengan titik yang sama tadi ke garis direktrix. Nah, saya jelaskan di sini ya. Sebutlah sini ada titik M pada irisan kerucut, sudah dijelaskan di gambar. Lalu ada titik fokus F. Nah, perbandingan eksentrisitas itu adalah perbandingan dari jarak M ini ke F dan M ini ke M aksen. Nah, setelah kita mengetahui itu, jika ya nilainya itu E-nya bisa menentukan irisan kerucut apa itu. Nah, jika E sama dengan 0, maka irisan kerucut adalah lingkaran. Jika E itu lebih besar daripada 0, tapi masih lebih kurang daripada 1, maka irisan kerucut tersebut adalah elips. Jika E sama dengan 1, maka bentuknya parabola, dan lebih dari 1, maka hiperbola. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai hiperbola. Kenapa saya namanya part 3 di sini? Itu karena saya sudah bikin 2 sebelumnya untuk elips dan juga parabola. Nah, hiperbola itu bisa didefinisikan sebagai pemetaan seluruh titik sedemikian rupa sehingga perbandingan jaraknya terhadap suatu titik fokus dengan jaraknya terhadap garis direktrix yang bersangkutan adalah lebih dari 1. Itu definisi eksentrisitas. Tapi yang gambar saya letakkan di sini adalah pemetaan seluruh titik di mana selisih jarak suatu titik terhadap kedua titik fokus adalah konstan dan sama dengan sumbu nyata dan nilainya lebih dari 0. Nah, contoh, ini ada titik P pada hiperbola dan ada 2 titik fokus di sini, F2 dan F1. Nah, selisih yang diminta itu, selisih jaraknya adalah konstan sama dengan sumbu nyata dan nilainya lebih besar daripada 0. Jadi dihitunglah selisih di sini. Jarak dari P ke F2 dikurang jarak dari P ke F1 menghasilkan panjangnya adalah 2A, yaitu di sini ada A tambah A sama dengan 2A. Nah, nilai 2A ini selalu lebih dari 0, maka ini betul, maka ini betul. Dan konstannya ya ini berlaku untuk semua titik dimanapun, bukan cuma di situ aja. Ya, oke, lanjut ya. Nah, untuk sini ada lingkaran direktrix. Ayolah. Kenapa lingkaran direktrix? Tenang sini dulu. Jika suatu lingkaran memiliki pusat pada salah satu titik fokus dan berjari-jari 2A atau panjang sumbu nyata, maka jarak suatu titik P di cabang hiperbola lainnya yang segaris dengan 2A ini adalah sama panjang dengan jarak titik yang sama ke titik fokus. Nah, misalnya sini ada lingkaran C2 yang pusatnya di F2 dan jari-jarinya 2A. Nah, sebutlah ada P di sini, titik P di sini yang masih segaris dengan 2A ini. Nah, jarak dari P ke C2 itu sama dengan jarak dari P ke F1. Maka kalau ini dikurang, hasilnya adalah 2A. Maka ini hampir sama dengan salah satu dengan definisi hiperbola tadi, ya dimana jarak P ke F2 dikurang jarak P ke F1, hasilnya tetap 2A. Seperti begini yang dihasilkannya. Oke. Lalu seperti irisan kerucut lainnya, hiperbola juga memiliki unsur-unsur yang sama seperti titik fokus, direktrix, titik puncak, lacus rectum dan berbagai jenis sumbu. Nah, titik fokus ini adalah titik yang menjadi
acuan pemetaan titik-titik pada hiperbola. Kalau misal ada garis yang mengenai dari dalam hiperbola itu, ya hiperbola garisnya itu akan terpantul ke titik fokus. Bayangkan saja ada yang banyak garis itu memantul-mantul gitu. Okay. Lalu ada garis direktrix, adalah dua garis di luar hiperbola yang dijadikan acuan titik-titik pada hiperbola. Untuk dibandingkan jaraknya terhadap titik fokus, harus lebih dari satu garis direktrix. Ya ini sejajar dengan sumbu sekawan dan berjarak sama dari titik pusat. Ada dua ya, ingat. Lalu vertex ini alias titik puncak adalah titik potong adalah kedua cabang hiperbola yang merupakan titik potong hiperbola dengan sumbu utama. Jadi saya jelaskan, masing-masing titik ini juga berjarak sama terhadap titik pusat. Lalu sumbu utama dan sumbu sekawan. Sumbu utama adalah sumbu simetri kedua hiperbola dan sumbu sekawan adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama itu. Titik potong kedua garis tersebut merupakan titik pusat parabola. Nah, lalu latus rectum adalah tali busur pada hiperbola yang sejajar dengan direktrix dan melalui titik fokus. Ya, oke, lanjut. Sumbu nyata dan sumbu imajiner. Sumbu nyata adalah sumbu yang berimpit pada sumbu utama yang menjadi jarak kedua puncak cabang hiperbola, dan sumbu imajiner adalah sumbu yang berimpit pada sumbu sekawan yang menjadi garis bayangan yang sejajar dan sama panjang dengan garis yang melalui kedua asimptot dan titik puncak hiperbola. Nah, lalu sebelum itu saya jelaskan asimptot dulu. Asimptot adalah garis yang mendekati kurva dan akan menyinggungnya pada koordinat yang tak terhingga. Asimptot ini berlaku untuk semua kurva termasuk hiperbola. Hiperbola sendiri memiliki dua asimptot dan titik potongnya adalah titik pusat hiperbola, yaitu ini garis diagonal ini disebut asimptot. Nah, untuk memahami persamaan nanti ingatlah variabel ini. A adalah panjang setengah sumbu mayor yang dijelaskan di gambar seperti ini. B adalah panjang setengah sumbu minor yang dijelaskan ini. C adalah panjang eksentrisitas linier karena E bisa dijelaskan sebagai C per A. Nah, untuk sekarang ini hanya berlaku pada hiperbola horizontal. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Untuk semua hiperbola berlaku teorema Pythagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, segitiga seperti ini. Nah, oke. Lanjut. Persamaan hiperbola secara umum itu adalah kurung X kurang P kurung 4 kuadrat per A kuadrat dikurang kurung Y kurang Q kurung kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu untuk hiperbola horizontal. Atau kurung Y kurang Q kurung kuadrat per B kuadrat dikurang kurung X kurang P kurung kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Itu untuk hiperbola vertikal. Dengan catatan hiperbola berpusat di P, Q. A adalah setengah panjang sumbu nyata imajiner horizontal dan B adalah setengah panjang sumbu imajiner nyata vertikal. Kenapa kayak gitu sayang? Kenapa kamu letaknya gitu? Nah, ini harus lihat kondisi karena kalau hiperbolanya horizontal, A itu adalah sumbu nyata, B itu sumbu imajiner. Kalau vertikal sebaliknya, A adalah sumbu imajiner, B adalah sumbu nyata. Tapi yang pasti itu A itu sudah selalu horizontal, sedangkan B itu sudah selalu vertikal dalam hitungan hiperbola. Nah, kalau misal diminta persamaan unsur-unsur lainnya dengan catatan bahwa pusat hiperbola adalah P, Q, sumbu horizontal adalah A, vertikalnya B, dan panjang titik fokus dari pusat adalah C, maka titik fokus bisa dijelaskan sebagai P plus minus C, Q atau P, Q plus minus C. Garis direktrix dijelaskan sebagai X sama dengan P plus minus A kuadrat per C atau Y sama dengan Q plus minus B kuadrat per C. Puncaknya adalah P plus minus A, Q atau P, Q plus minus B. Latus rectum persamaannya adalah X sama dengan P plus minus C atau Y sama dengan Q plus minus C. Panjang latus rectum bisa berupa 2P kuadrat per A atau 2A kuadrat per B. Nah, turunan untuk persamaan hiperbola bisa ditanya, dengan mempertimbangkan bahwa selisih jarak dari titik X, Y ke titik fokus plus minus C, 0 sama dengan 2A, maka saya langsung letakkan sini. Ini adalah jarak, kamu masukkan dulu rumus jarak dari kedua ini, yaitu seperti C kurang X kuadrat, akar dari C kuadrat kurang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sama dengan demikian, sehingga hasilnya ini adalah, oke, saya jelaskan langsung ya, susah kalau saya jelaskan seperti ini. Oke, ini adalah jarak dari titik XY ke
ke titik fokus positif. Sini sebaliknya sudah diubah. Sini sudah diubah dari titik XY ke yang negatif. Ini sama dengan di sini sama dengan 2A. Ini sudah dipangkat supaya akar-akarnya di sini hilang. Nah, dari sini bisa dihapus, bisa dihilangkan beberapa variabelnya, C kuadrat, X kuadrat, Y kuadrat, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, dari sini bisa dihapus angka 4-nya karena sudah terbagi sama rata, sehingga tersisa CX kurang A kuadrat sama dengan A akar C kuadrat kurang 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini mau dihilangkan akarnya, jadi dipangkatkan sehingga menjadi seperti ini dan ini. Lalu kita pakai yang namanya asosiasi, kita pindah ruas sedikit sehingga hasilnya nanti seperti begini. Ini 2A kuadrat CX itu dikurang karena sama. Nah, lalu hasilnya seperti begini. Nah, mengingat teorema Pythagoras, dia katanya C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B, maka digantilah seperti ini. Dibagi dengan A kuadrat B kuadrat sehingga menghasilkan 1, maka sisanya adalah X kuadrat per A kuadrat sama dengan Y kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 1. Sama juga untuk yang hiperbola vertikal. Kali ini adalah selisih dari jarak titik X, Y ke titik fokus 0 plus minus C adalah 2B, maka kita masukkan lagi ini jarak ke titik fokus yang negatif, dan ini adalah jarak ke titik fokus yang positif. Nah, ini sudah diganti ruas untuk fasilitasi turunan persamaan nanti. Ini 2B, lalu dikuadratkan dengan ini untuk hilangkan akar, lalu dikuadratkan dengan sini untuk dihilangkan akar-akarnya. Nah, lalu kita hapus variabelnya X kuadrat, Y kuadrat, C kuadrat, sehingga hasilnya seperti begini. Lalu kita bisa hapuskan angka 4 dari sini, sehingga tersisa yang koefisiennya 1. Lalu untuk menghilangkan akar di sini, kita pangkatkan lagi sehingga hasilnya seperti begini. Nah, ada 2B kuadrat CY ini bisa kita hapus, dan sisanya kita pindah ruas sehingga bisa diasosiasikan menjadi seperti ini, C kuadrat kurang B kuadrat. Yang karena Pythagoras mengatakan bahwa C kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat, maka disubstitusikan menjadi seperti begini. Nah, bagi lagi dengan A kuadrat B kuadrat supaya dapat 1, yaitu sehingga sisanya adalah Y kuadrat per B kuadrat kurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ingat juga bahwa kedua persamaan yang telah diturunkan ini adalah sekawan, sehingga titik pusat dan asimptot mereka itu juga sekawan. Nah, demikianlah akhir dari tugas presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bertahan sampai akhir, dan semoga memberikan pelajaran bagi kita semua, dan terutama saya juga. Nah, saya juga perlu belajar dari kalian, saya juga perlu belajar sendiri. Nah, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.